Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Kelas 8 semester 2. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun dua syarat kriteria dari Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, halal. Apa itu halal? Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ketentuan berikutnya adalah thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Ada contoh halal tapi tidak thayyib. Misalnya, penderita penyakit gula mengkonsumsi gula. Meskipun gula halal, tapi itu tidak thayyib baginya. Maka, makan gula bagi penderita diabetes hukumnya haram, karena akan merusak dirinya. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah halal dari segi wujudnya atau zatnya. Makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di supermarket atau yang lainnya bisa kita lihat dari label halal MUI. Yang kedua, halal dari cara mendapatkan. Cara mendapatkannya bisa lewat jual beli, bekerja, dari harta warisan, atau dari hadiah. Kemudian, halal dalam proses pengolahannya. Saat pengolahan makanan itu, hendaklah untuk binatang ternak disembelih dengan mengucapkan asma Allah, atau tidak tercampur makanan tersebut dengan zat-zat yang haram, misalnya mie ramen tercampur minyak babi. Makanan halal menurut wujudnya. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak jijik. Contohnya ulat sagu. Jika Ananda jijik, maka menjadi haram. Ini adalah kuliner khas Papua. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Misalnya kita memakan gula bagi penderita diabetes. Makanan haram. Makanan haram, yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran. Berikut dalilnya. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan, makanan yang haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain Allah, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang liar, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Misalnya mengkonsumsi khamar atau miras yang memabukkan. Ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan, khaba'is. Keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil, misalnya uang dari hasil korupsi, menipu, merampok, mencuri, dan sebagainya.
Minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah: yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Minuman haram. Adapun ketentuan minuman haram adalah: yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar dan sejenisnya. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Dan yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badannya. Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Untuk lebih jelas, mari kita simak film berikut ini. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu, hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang Mantili. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga, yaitu rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan, tapi pasti mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Nah, bisa kita simpulkan akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa dan akhlak seseorang. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.